Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan di mana pada kali ini kita akan melakukan praktek coaching model Vieta. Baiklah, di kesempatan kali ini saya sendiri Nur Wahida bertindak sebagai coach dan Bu Sulastri bertindak sebagai coach dan Pak Naspar bertindak sebagai observer atau pengamat. Nah, adapun kasus yang akan kami praktekkan yaitu kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru karena guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, inilah kasus yang akan kami praktekkan sebentar dari kelompok 1. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum Bu Ida. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam, Nak Sulastri. Dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah ini saya, Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Nak? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik dari murid tersebut. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Terus apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir, kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu.
Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka juga belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sampai saja kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Terus, kenapa tidak kamu coba, Nak? Benar, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Bu. Terus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu, Nak. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya sebenarnya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube, Bu, jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak musim hujan, Bu, terpaksa saya membantu orang tua bertani di sawah. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya tidak mungkin, Bu, karena saya harus menemani ibu ke sawah membawa makanan. Tapi saya akan meminta bantuan teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Bu. Bagus. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu? Yang pertama, mungkin saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya nantinya di kelas. Kemudian saya mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan kepada Naspar, Bu. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Terus siapa yang kamu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman untuk mengikutkan saya dan membantu saya dalam belajar juga, Bu. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Nafri. Baiklah, setelah tadi praktikasi yang telah kami lakukan bersama dengan Gus Astrid. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, saya minta dari Pak Naspar sebagai observer atau pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatan. Ya, terima kasih, Bu. Jadi sungguh luar biasa, sangat luar biasa apa yang dipraktekkan tadi, praktek coaching model Tirta untuk kasus kedua. Jadi ada beberapa catatan di sini.
Yang pertama untuk tujuan, karena kita ketahui sendiri bahwa model Tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk tujuannya, saya mengamati bahwa coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Jadi sudah tercapai untuk tujuan. Sedangkan untuk identifikasi, pertanyaan coach di sini sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Untuk langkah ketiga sendiri, yaitu rencana aksi, coach sendiri sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi. Sedangkan untuk tanggung jawab atau pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, saya menangkap di sini bahwa si coach mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Jadi menurut saya apa yang Ibu lakukan tadi sudah mencakup coaching model Tirta. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Panas. Baiklah, mungkin itu tadi praktik coaching model Tirta dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.